Baik, barakallahu fikum. Ya, yang pertama, ketika kita mendapatkan ujian, musibah, perkara-perkara yang berat dan menghimpit, maka yakinlah dia datang sebagai tanda cinta. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu al-mar'a ibtalahu." Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menimpakan bala ujian kepadanya. Untuk apa? Untuk Allah dengarkan rintihan doanya, mesranya dengan Allah, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang datang kepada kita adalah menguji kita kepada siapa kita bertawakal, bersandar, mengandalkan. Kepada siapa kita akan bermesra, mencurahkan isi hati di saat-saat seperti itu. Ini keyakinan kita. Yang pertama adalah bahwa ujian bisa merupakan sebuah tanda cinta karena Allah hendak mendengarkan keluh kesah mesra kita, curhatan-curhatan kita kepadanya. Yang kedua, kita yakini bahwa kesabaran yang ada di dalam musibah sebagai sikap iman kita adalah satu bentuk kemuliaan dari Allah lagi. Karena ayat tentang musibah di dalam Al-Quran, yaitu وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ya Allah menyampaikan pasti kami akan menimpakan bala ujian kepada kalian berupa sesuatu dari rasa lapar, rasa takut, dari kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Itu ayat ini ditutup dengan kabar gembira. Wabasyiris sabirin, ditutup dengan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kenapa orang sabar itu perlu bergembira? Karena satu, ada yang bilang I love you. Kita kalau ada yang bilang sama kita I love you, aku sayang kamu, aku mencintaimu, kita senang. Maka orang sabar pasti sangat senang karena yang mengucapkan demikian adalah wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang-orang yang sabar. Yang kedua, kenapa kabar gembira untuk orang yang sabar? Karena orang sabar dibersamai Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita pasti senang kalau ada yang mengatakan aku akan selalu di sisimu, aku akan selalu bersamamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Maka orang sabar lebih senang karena yang mengatakan begitu adalah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang ketiga, karena sabar itu satu-satunya amal, tentu dengan turunan-turunan dari amal sabar itu, yang pahalanya tidak terbatas. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan hanya saja orang sabar itulah yang pahalanya di sisi Allah disempurnakan tanpa hitungan, tanpa batas. Jadi amal-amal lain nggak ada yang dapat statement begini dari Allah. Sabar itu amalan yang pahalanya tidak terbatas, tanpa hitungan. Yang keempat, hanya sabarlah amalan yang ahlinya kelak mendapatkan sambutan VVIP di surga. Sambutan VVIP untuk orang yang sabar kelak ketika di surga, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian telah bersabar di kehidupan dunia. Coba bayangkan ada sambutan khusus. Amal lain itu nggak ada yang salamun alaikum bima anfaqtum. Salamun alaikum bima tashkurun. Nggak ada gitu ya. Tapi bima sabartum karena kalian telah bersabar. Yang berikutnya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tentu orang yang sabar itu berbahagia karena mendapatkan salawat, mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah dan juga kasih sayang Allah dan bahkan selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu selain bergigih, berupaya dan bersabar di dalam apa yang sedang dihadapi, kita perlu menghubungkan diri dengan orang-orang saleh, tetaplah bersama orang-orang saleh di lingkungan-lingkungan yang saleh supaya kemudian kita tetap terjaga di orbit kesolehan, tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan.